Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri Abiwardana dari kelas S1 TT10A dengan NIM 221110109. Di sini saya akan berpresentasi untuk melaksanakan tugas besar matematika diskrit dari jurnal yang berjudul Penerapan Algoritma Kruskal pada Optimalisasi Desain Tol Laut di Indonesia. Dengan penulis buku jurnal, yaitu Irene Wiliudarsan, dan saya, Muhammad Fahri Abiwardana, sebagai pembicara. Latar belakang masalah dari jurnal ini ialah salah satu faktor pendukung yang dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah transportasi. Tanpa adanya transportasi yang memadai, tentu tidak akan tercapai hasil yang memuaskan dalam usaha pembangunan ekonomi dari suatu negara. Kita lanjut. Di bagian tujuan, kenapa dibuatnya jurnal ini dan kenapa dibuat jurnal ini dengan metode Kruskal. Tol laut yang dimaksudkan adalah dengan membangun jaringan kapal-kapal besar dari barat sampai ke timur Indonesia, sehingga kendala infrastruktur transportasi logistik antar pulau dapat diperbaiki. Tol laut ini diharapkan dapat menekan biaya pengiriman logistik yang tinggi di pulau-pulau terluar dan terjauh, serta di daerah pedalaman Indonesia, sehingga selanjutnya stabilitas harga, barang, maupun komoditas antar daerah dapat terjaga. Metode yang diambil dalam jurnal ini ialah metode algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal dengan mengurutkan sisi-sisi berdasarkan bobotnya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian pilih sisi dengan bobot minimal dan tidak membentuk sikel ataupun perulangan. Ke bagian Pangkal Pinang, dia tetap ke Tanjung Priok karena dia memiliki bobot yang lebih kecil daripada 505 tadi. Dari Tanjung Priok ke Panjang Pinang, dari Panjang ke Padang dengan bobot 889 dan Panjang ke Cilacap dengan bobot 621. Dari Panjang nggak ada pilihan lain ataupun jalur lain yang berlawanan arah ataupun dengan bobot yang berbeda. Dia hanya memiliki satu jalan ke Cilacap dan satu jalan ke Padang. Lanjut ke Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok yang ini ke arah Tanjung Perak. Dari Tanjung Perak langsung ke arah Lombok. Dia tidak mengambil yang arah ke Palangkaraya Raya karena memiliki bobot yang lebih besar daripada arah ke Lombok, yaitu dari Tanjung Perak ke Lombok 405 dan Tanjung Perak ke Palangkaraya 555. Dari Tanjung Perak kenapa langsung ke Banjarmasin? Karena Tanjung Perak ke Palangkaraya memiliki bobot yang lebih besar, yaitu 555, jadi kita harus mengambil bobot yang lebih kecil, yaitu 477. Dari Tanjung Priok ke Banjarmasin, kita akan lanjut ke Palangkaraya Raya. Kenapa nggak ke Lombok langsung? Karena Banjarmasin ke Palangkaraya Raya memiliki bobot yang lebih kecil daripada 624 ataupun 784. Seperti itu. Jadi setelah ke Palangkaraya Raya, dia menghindari untuk balik ke Tanjung Perak karena itu akan mengakibatkan perulangan, yang itu berbanding terbalik dengan metode Kruskal. Dari Banjarmasin lanjut ke bagian Makassar dengan bobot 574. Kenapa dari Banjarmasin nggak langsung ke Malay dulu? Kenapa langsung ke bagian Makassar? Karena dari Tanjung Perak ke Banjarmasin itu udah mendapat bobot 477, lalu dari Banjarmasin ke Makassar dia memiliki bobot 574, dan jika dibandingkan dengan 784 tadi yang dari Banjarmasin ke Malay tersebut, Banjarmasin ke Malay memiliki bobot yang lebih besar. Jadi Banjarmasin langsung mengambil ke daerah Makassar. Dari daerah Makassar dia akan melanjut ke Malay karena dia bobotnya lebih kecil daripada 784 tadi. Dia menghindari dari Banjarmasin ke Makassar kan udah dapat 574. Dari Makassar ke Malay dia langsung ambil 703 tersebut. Kalaupun misalnya Banjarmasin ke Malay duluan, dia akan mengakibatkan perulangan. Berikut adalah bagan dan juga tabel dari jurnal yang belum digunakan dengan metode Kruskal. Mohon maaf. Dan berikut adalah bagan yang telah digunakan dengan hasil Kruskal. Izinkan saya menjelaskan dari tabel seperti ini kenapa dia bisa hasilnya jadi seperti ini. Pertama, dari Banda Aceh ke Belawan.
Kenapa nggak Banda Aceh ke Padang, Kak? Karena Banda Aceh ke Belawan memiliki bobot 406, sangat kecil daripada 907. Dari Banda Aceh ke Batam hanya ada satu jalur, jadi tetap dijalankan jalurnya tersebut. Dari Batam ke Pontianak atau Batam ke Pangkal Pinang, Kak? Yaitu lebih baik Batam ke Pangkal Pinang karena memang kewajibannya cruise kali ini memilih nilai minimum daripada nilai maksimum dari suatu angka. Maka dari itu, Batam ini tadi memilih Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang ke Padang Panjang atau ke Pontianak, Kak? Ya langsung ke Pontianak. Karena bobot 505 dan 425 ini memiliki perbedaan, yaitu bobot 505 lebih besar daripada 425 tadi. Setelah sampai Pontianak, kenapa nggak dari Pontianak langsung ke Tanjung Perak? Karena dari Pontianak ke Tanjung Perak ini memiliki bobot 895. Jika Banjarmasin mengambil Malay terlebih dahulu, dia tidak bisa melalui Makassar. Harusnya bobot terkecil itu yang harus diambil duluan. Jadi dari Banjarmasin ke Makassar dia mengambil 574 dan tidak mengambil 784. Kenapa dari Banjarmasin nggak langsung ke Lombok? Kenapa nggak langsung ke Malay? Karena dia memiliki bobot yang lebih besar daripada arah ke Makassar tersebut, yaitu 574. Dari Makassar dia ke Malay baru 703 dan dari Makassar ke Lombok, yaitu 545. Dari Makassar ke Kupang dengan bobot 757 dari Kupang dengan bobot 5877 ke Ambon. Nah, kenapa nih dari Ambon nggak langsung ke Merauke? Kenapa malah ke Saros dulu? Ya harusnya dia mengambil bobot yang lebih kecil, yaitu 718 dari Ambon ke Sarang dulu. Ya makanya dia nggak ngambil yang 1509 ini, karena bobot tersebut itu besar, karena lebih besar daripada 718. Dari Ambon kenapa nggak langsung ke Bitung? Dia ada 656 sama 532. Ya harus diambil yang lebih terkecil terlebih dahulu, yaitu 532. Nah dari Makassar langsung ke Kupang, kenapa nggak langsung ke Lombok nih? Kenapa? Karena jika dia ke Lombok, dia akan melakukan perulangan. Kenapapun nggak ke Merauke juga. Kalau ke Merauke, dia akan melakukan pengulangan. Karena dari daerah Ambon ini, dia sudah mengambil ke bagian Sorong. Yang dimana Sorong ataupun Ambon yang langsung ke Merauke ini memiliki perbedaan angka yang berbeda. Dari Ambon itu memiliki bobot yang lebih besar, jadi Ambon itu meneruskan ke Serang dulu, baru ke Merauke. Dengan bobot yang lebih kecil. Nah, dari si Serang ini langsung ke Jayapura karena tidak memiliki daerah lain ataupun jalur lain. Dari Sorong ke Jayapura ini hanya memiliki satu jalur. Dari Ambon ke Jayapura, kenapa nggak ke Bitung dulu? Karena dari Ambon ke Bitung itu memiliki nilai bobot yang lebih besar daripada Ambon ke Jayapura ini. Ambon itu 532, kalau ke Jayapura, kalau ke Bitung 656, memiliki bobot yang lebih besar. Nah, kenapa dari Jayapura ini langsung ke Bitung? Kenapa nih? Ya karena dia memiliki bobot yang lebih kecil. Pokoknya intinya dari cruise kali itu memiliki bobot yang lebih kecil itu harus diambil terlebih dahulu. Dan kalau kita memilih jalur itu jangan sampai ada terjadinya pengulangan. Pengulangan jalur istilahnya ya. Nah, dari kesimpulan dari awal semua kesimpulan ini, kenapa nggak diambil nih? Ini kan udah ada ininya. Udah ada istilahnya, udah ada jalur yang sudah ditentukan dengan hasil cruise kali istilahnya ya. Kenapa nggak diambil daerah-daerah yang kayak gini nih, yang nggak dimerahin istilahnya ya. Nah, kenapa yang hitam-hitam ini tidak digaris garis merah, semuanya kenapa tidak diberi garis merah? Kita bahas yang pertama dulu. Dari Padang ke Aceh, jika dia di garis merah, dia akan melakukan perulangan. Itu berbanding terbalik dengan metode cruise kali ini tersebut. Nah, kenapa dari Panjang atau Pangkal Pinang, kenapa nggak di garis merah lagi? Karena dia akan melakukan perulangan. Nah, kesimpulan yang didapat ialah dari jalur ini yang sudah dimerahkan ataupun yang dihitamkan. Yang pertama, jika ada satu kota memiliki dua jalur, jalur yang kanan memiliki bobot besar, jalur yang kiri memiliki bobot kecil. Yang pasti dengan metode cruise kali ini kita akan memilih bobot yang lebih kecil terlebih dahulu kan. Nah, tersisa nih satu yang hitam. Nah, kemungkinan yang kedua itu akan melakukan perulangan. Jadi, misal ada kota yang ini, istilahnya kota yang Padang ini,
Jika diulang ke Banda Aceh, dia akan melakukan perulangan. Jadi kesimpulan dari merah dan hitam ini, yang merah itu adalah pilihan yang pasti. Itu metode Kruskal yang sudah dipilih. Ya, metode Kruskal itu kan nyari bobot yang minimum, bukan yang maksimal ataupun perulangan. Di sini semua pasti sudah ada yang minimum, semua pasti minimum dan tidak melakukan perulangan. Nah, berikut adalah hasil dari bagan dan tabel yang sudah diurutkan dengan cara Kruskal, yaitu dari minimum hingga maksimum. Dari Belawan ke Kuala Tanjung 95, Palangkaraya ke Banjarmasin 136, Panjang ke Tanjung Priuk 188, Pitung ke Halmahera 257, Dumai ke Batam 282, Kuala Tanjung ke Dumai 292, Tanjung Perak ke Lombok 405, Banda Aceh ke Belawan 406, Pangkal Pinang ke Pontianak 425, Batam ke Pangkal Pinang 435, Pangkal Pinang ke Tanjung Priuk 454, Tanjung Perak ke Banjarmasin 477, Halmahera ke Sorong 490, Pangkal Pinang ke Panjang 505, Halmahera ke Ambon 532, Lombok ke Makassar 545, Tanjung Perak ke Palangkaraya Raya 55, Banjarmasin ke Makassar 574, Batam ke Pontianak 616, Panjang ke Cilacap 621, Banjarmasin ke Lombok 624. Lalu lanjut ke bagian Banjarmasin Lombok 624, Tanjung Priok ke Cilacap 647, Bitung ke Ambon 656, Tanjung Priok ke Tanjung Perak 658, Maloy ke Makassar 703, Ambon ke Sorong 718, Makassar ke Kupang 757, Banjarmasin ke Maloy 784, Cilacap ke Lombok 787, Maloy Bitung 803, Lombok Kupang 841, Kupang Ambon 877, Padang Panjang 889, Pontianak Tanjung Perak 895, Banda Aceh ke Padang 907, Makassar ke Ambon 1034, Sorong ke Jayapura 1047, Lombok ke Maloy 1093, Sorong ke Merauke 1449, Ambon ke Merauke 1509, dan Kupang ke Merauke 1855. Kalau metode Kruskal tersebut ialah metode yang mengurutkan bobot terkecil sampai bobot terbesarnya, yang tidak memiliki perulangan dan memilih bobot yang paling minimum. Kruskal tidak boleh adanya yang jalur pengulangan ataupun jalur yang memilih bobot yang lebih besar. Untuk kesimpulan dari jurnal ini ialah teori graf dan pola dalam matematika diskrit dapat digunakan untuk merepresentasikan dan menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan. Salah satu permasalahan yang dapat diselesaikan adalah dalam optimasi desain jalan tol laut. Penggunaan algoritma Kruskal dapat menggunakan untuk menentukan jalur yang paling efektif dicapai dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain. Maksud efektif dalam kasus ini adalah waktu dan jarak tempuh yang diusahakan seminimal mungkin. Hal ini sangat penting guna menghemat biaya transportasi logistik dan mempercepat waktu kirim yang pada akhirnya diharapkan dapat mengembangkan ekonomi maritim di Indonesia. Dari bagan-bagan dan tabel yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan jika kemungkinan dari satu kota itu memiliki dua jalur, kita harus memilih nilai minimum karena ini adalah metode Kruskal. Nilai minimum dan jangan terjadi pengulangan. Dan jangan lupa untuk diurutkan, karena inti dari metode Kruskal ialah mengurutkan nilai minimum hingga nilai maksimum, ataupun bobot terkecil hingga bobot terbesar. Sekian, mohon maaf jika ada kelebihan dan kekurangan pada presentasi tugas besar matematika diskrit kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.